Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Fitria pada pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan memasuki bab kedua, yaitu tentang teks narasi, bagian yang pertama. Teks narasi yang akan kita pelajari yaitu mengenai pengertiannya, ciri-cirinya, strukturnya, dan unsur intrinsiknya. Pengertian teks narasi. Apa itu teks narasi? Yaitu suatu teks yang menceritakan atau menjelaskan tentang suatu cerita berdasarkan urutan waktu. Teks narasi dapat berisi cerita imajinasi atau cerita fantasi. Bentuk teks narasi ada 4, diantaranya yaitu cerpen, cerbung, novel, dan dongeng. Ciri-ciri teks narasi ada 6. Yang pertama, berisi cerita atau kisah. Yang kedua, berbentuk paragraf. Yang ketiga, memiliki kronologi. Kronologi adalah urutan waktu. Yang keempat adalah terdapat konflik. Yang kelima, memiliki unsur intrinsik. Yang keenam, menceritakan tentang tokoh. Jadi harus ada tokohnya. Kemudian, struktur teks narasi. Struktur adalah bagian-bagian dari teks narasi. Bagian yang pertama adalah judul, yaitu bagian teks narasi yang paling atas dan wajib ada. Bagian kedua adalah orientasi, yaitu bagian teks narasi yang berisi latar dan alur. Pada bagian ini pun tokoh biasanya dijelaskan. Orientasi ini ada pada paragraf pertama. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi adalah bagian yang menjelaskan masalah yang harus dihadapi oleh tokoh utama. Yang keempat adalah resolusi. Apa itu resolusi? Yaitu bagian teks narasi yang merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Yang kelima adalah koda, yaitu akhir dari cerita atau ending dari cerita. Selanjutnya adalah unsur-unsur teks narasi atau unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Tema adalah inti atau pokok dari cerita. Selanjutnya adalah alur. Alur atau plot adalah jalan cerita atau rangkaian peristiwa. Alur ada 3, yaitu maju, mundur, dan campuran. Yang ketiga adalah latar atau setting, yaitu tempat terjadinya peristiwa. Latar ada 3 bagian, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Tokoh, yaitu pelaku dalam cerita. Yang kelima, yaitu watak, sifat atau sikap pelaku di dalam cerita. Yang keenam, amanat, pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita. Unsur yang terakhir dari unsur teks narasi yaitu adalah POV atau sudut pandang. Yang pertama adalah orang pertama pelaku utama, yaitu penulis sebagai tokoh utama dalam cerita dengan menyebut dirinya sebagai aku atau saya. Yang kedua, orang pertama pelaku sampingan, yaitu penulis sebagai tokoh sampingan di dalam cerita. Dia menyebut dirinya sebagai kerabat atau teman dari tokoh utama. Yang ketiga adalah orang ketiga. Penulis tidak masuk dalam cerita, namun dia hanya sebagai orang ketiga yang serba tahu. Dia menyebut tokoh utama sebagai dia atau nama orang. Jadi penyebutannya adalah dia atau nama orang. POV ini adalah point of view, sudut pandang penulis dalam menampilkan tokoh-tokohnya di dalam cerita. Nah, ini adalah keseluruhan dari teks narasi yang sudah kita bahas. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kalian kerjakan tugas di Google Classroom-nya. Itu saja ya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.